Sekitar 1 minggu yang lalu, ratusan siswa di SMA N1 Belimbing, Sumatera Barat melakukan demonstrasi di depan gerbang sekolah mereka untuk bisa menuntut keadilan bagi temannya yang dilecehkan oleh seorang oknum pegawai tata usaha, yang dimana mereka menuntut agar sang pelaku beserta kepala sekolahnya untuk segera dicopot dari jabatannya. Nah, kenapa kepala sekolahnya juga ikut di demo? Karena ada dugaan kalau pihak-pihak sekolah itu mencoba untuk bisa melindungi sang pelaku dan juga berusaha untuk bisa menutupi kasus yang sedang terjadi. Yang mana itu tentu saja tidak bisa dibenarkan, karena bayangin aja gitu, seorang guru yang seharusnya bisa melindungi para muridnya, seorang guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik untuk muridnya, justru malah melindungi seorang penjahat dan justru mereka mengancam siswanya yang sedang memperjuangkan kebenaran. Karena itulah menurut gue ini bukan lagi soal pelecehan, tapi juga soal moral dan citra dari pendidikan Indonesia itu sendiri. Nah oke, jadi pada suatu hari, sang siswi yang menjadi korban pelecehan di peristiwa ini itu dipanggil oleh pegawai TU tersebut dengan alasan ingin nitip jajanan di kantin. Dan ketika sang korban itu bertemu dengan pelaku, dia sebenarnya membawa satu orang temannya bersamanya, tapi temannya ini justru disuruh keluar dari ruangan dengan alasan sang pelaku ini memberikan tugas khusus kepada si korban. Akan tetapi ternyata itu semua hanyalah siasat tipu muslihat dari sang pelaku saja, karena dia ini melakukan aksi bejatnya terhadap korban. Yang dimana ketika sang pelaku dan korban ini sisa berdua saja di ruangan TU saat itu dan juga sedang kosong karena sedang jam istirahat, sang pelaku ini langsung memegang bagian dada dari tubuh korban hingga akhirnya membuat korban itu melawan. Kemudian pelaku ini mencoba memaksa melakukan itu lagi, tapi untungnya korban masih bisa melawannya dan kemudian kabur meninggalkan pelaku. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun lalu, tapi baru bisa terungkap dalam beberapa minggu terakhir ini. Kenapa begitu? Ya karena didugaan kalau pihak sekolah itu berusaha untuk menutupi kasus ini dan mungkin juga berusaha melindungi sang pelaku, entah karena alasan nama baik sekolah atau karena solidaritas antar pegawai. Kasus ini baru terungkap setelah sang korban itu berani speak up dan bercerita di media sosial, yang kemudian dilanjutkan oleh para siswa yang melakukan penyelidikan mandiri. Mereka mencoba mencari bukti dan mewawancarai para korban, dan ditemukanlah bahwa sudah ada lebih dari satu orang nih yang menjadi korban. Tapi yang baru berani speak up dan bercerita bahwa dirinya dilecehkan itu baru satu orang saja, yang mana sang korban ini bahkan sampai dipindahkan dari sekolahnya dengan proses yang tidak wajar dan mencurigakan sekali. Padahal sebagai korban, tentu saja dia pasti merasa trauma, bahkan mungkin sampai seumur hidupnya, dan seharusnya dia bisa mendapatkan perlindungan dan pembelaan, bukannya malah disuruh diam. Karena merasa temannya ini tidak mendapatkan keadilan yang layak yang seharusnya dia dapatkan, dan guru-guru yang ada di sana juga seolah menutupi kasus ini, seorang ketua OSIS di SMA N1 Belimbing kemudian berinisiatif untuk melakukan sebuah aksi massa dan berdemo di depan gerbang sekolah beserta ratusan teman lainnya untuk menuntut sang pelaku agar segera dipecat dari sekolah, dihukum, dan dipenjara sesuai dengan tingkat kejahatannya. Selain itu mereka juga menuntut agar sang kepala sekolah mundur dari jabatannya karena telah dianggap membela sang pelaku. Nah, akan tetapi sebelum melakukan aksi demo ini, George itu sempat mengaku kepada wartawan bahwa dia sempat mendapatkan ancaman dari beberapa guru bahwa kalau George itu tetap nekat melakukan aksi demonstrasi saat itu, maka dia akan dilaporkan ke polisi dengan ancaman pencemaran nama baik. Aksi itu pun kemudian sempat tertunda selama 1 minggu karena ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh George beserta temannya. Tetapi meskipun mereka sempat mendapatkan ancaman, mereka akhirnya tetap melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang sekolah karena rasa solidaritas, rasa kepedulian mereka terhadap temannya itu jauh lebih besar ketimbang rasa takut mereka terhadap ancaman yang diberikan oleh guru tersebut. Aksi itu pun kemudian berjalan dengan lancar dan damai. Para siswa melakukan orasi di depan gerbang sekolah
sambil membawa spanduk yang bertuliskan berhentikan guru cabul dan turunkan kepala sekolah. Ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sungai Geringging berunjuk rasa pada Rabu siang di sekolah. Diduga ada pelecehan yang dilakukan oleh tenaga honorer terhadap seorang siswi di sekolah mereka. Ratusan siswa tersebut memilih meninggalkan bangku kelas untuk memperjuangkan hak siswa lainnya yang menjadi korban pencabulan. Jumlah siswa ini berkisar 700 orang. Aksi dilakukan dengan menyampaikan orasi dan membuat spanduk bertuliskan berhentikan guru cabul dan turunkan kepala sekolah. Aksi itu kemudian mendapat tanggapan dari pihak sekolah terkait dan juga kepolisian yang ada di daerah itu. Sang pelaku kemudian berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku kemudian mengakui semua perbuatannya dan menceritakan semua kronologinya kepada kepolisian. Selain itu, kepolisian juga akan menyelidiki apakah ada pihak-pihak lain yang mencoba menutupi kasus ini atau yang mencoba menghambat proses hukum, entah itu alasannya untuk menjaga nama sekolah atau apapun itu. Yang jelas, membela atau melindungi pelaku kejahatan adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan. Peristiwa yang terjadi di SMA 1 Geringging ini menurut gue bukan lagi soal pelecehan saja, tapi juga soal pendidikan kita. Kenapa begitu? Ya, karena ada dugaan kuat kalau pihak-pihak sekolah yang ada di sana itu berusaha mencegah aksi demonstrasi pada siswa dengan memberikan ancaman kepada mereka. Padahal seharusnya sebagai seorang guru, mereka justru mendukung aksi siswanya yang sedang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mereka seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para muridnya dan membimbing mereka menjadi pribadi yang berani dalam melawan kejahatan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yang mana mereka mencoba mencegah para siswa tersebut untuk memperjuangkan keadilan bagi temannya sendiri. Mereka justru mengancam siswanya sendiri dan akan melaporkan mereka ke polisi. Padahal apa yang dilakukan oleh para siswa, terutama ketua OSIS yang di sekolah ini, adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat layak untuk kita apresiasi. Mereka memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap temannya. Mereka berani berpikir kritis, mereka berani bersuara, mereka berani berpendapat, bahkan sampai berani melakukan demonstrasi, dan bukannya didukung, malah mereka diancam dan disuruh diam. Nah, ini kan parah banget menurut gue. Karena bukan hanya bisa merusak citra dari guru itu sendiri, tapi ini juga bisa merusak tujuan mulia dari pendidikan kita. Bahwa pendidikan seharusnya mengajarkan kita untuk bisa bermoral, berpikir kritis, dan juga merdeka. Bayangin aja gitu, kalau tindakan yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah ini kemudian ditiru oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya itu kemudian menjadi pejabat tinggi di Indonesia di masa depan, yang mana mereka melihat bahwa kejahatan itu seharusnya ditutupi saja, bukannya diselesaikan agar orang tidak tahu, maka yang ada tambah parah keadaan negara kita, yang ada tidak maju-maju negara ini. Karena itulah gue berharap kasus ini tidak hanya berhenti di pelakunya yang tertangkap dan dipenjara saja, tapi juga tolong cek apakah guru-guru yang di sana ada yang mencoba untuk menutupi kasus ini. Dan tolong juga kepada dinas pendidikan yang terkait, periksa lagi apakah guru-guru yang di sana itu memang sudah layak menjadi seorang guru, atau apakah mereka ada melakukan tindakan kejahatan yang lain seperti korupsi misalnya, dan apakah mereka menjadi guru itu telah melalui proses yang jujur atau justru melewati jalur suap misalnya. Itu semua menurut gue sangat layak untuk diselidiki dan sangat layak untuk dipertanyakan. Karena secara logika aja, hanya seorang penjahat atau orang yang bermental penjahat saja yang mau melindungi penjahat yang lain.